Manchester City maju ke semifinal Liga Champions pada hari Rabu, di mana mereka akan bermain melawan Real Madrid. Juara bertahan Liga Primer tersebut menyingkirkan rival sekota Atletico Madrid di perempat final setelah bermain imbang 0-0 di Wanda Metropolitano. Tetapi mereka melaju ke semifinal berkat kemenangan agregat 1-0. Adapun Los Blancos mereka maju ke empat besar dengan mengatasi Chelsea berkat kemenangan dramatis 5-4 dalam 2 leg. Sementara tim asuhan Carlo Ancelotti juga berhasil mengalahkan Paris Saint-Germain di babak 16 besar. Semifinal lainnya mempertemukan Liverpool melawan Villarreal, di mana pemenangnya akan bermain melawan Man City atau Real Madrid di final bulan Mei nanti. Kapan Man City melawan Real Madrid di semifinal? Etihad Stadium menjadi tuan rumah di leg pertama antara City dan juara Eropa 13 kali tersebut. Laga tersebut akan terjadi pada 26 April dan terjadi di antara bentrokan Sky Blues melawan Watford dan Leeds United. Leg kedua akan digelar pada 4 Mei dan akan digelar di Santiago Bernabeu. Apakah City pernah melawan Real Madrid sebelumnya? Kedua klub telah bertemu 6 kali sebelumnya dan hasilnya dibagi rata dengan 2 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 2 kekalahan untuk Manchester City. Tentu saja masih terlalu dini untuk mengetahui siapa yang akan dan tidak akan sehat untuk pertandingan leg pertama Real Madrid melawan Manchester City di Manchester pada tanggal 26 April atau 27 April mendatang. Tapi kami tahu satu hal, Joao Cancelo tidak akan tampil karena kartu kuning yang diambilnya di laga melawan Atletico Madrid pada leg kedua. Berarti dia akan diskors untuk pertandingan berikutnya. Cancelo telah menjadi pemain vital bagi Manchester City dan dia telah menjadi salah satu fullback terbaik di Eropa. Bek sayap asal Portugal tersebut ialah ancaman serangan elit yang membuat Real Madrid lega karena tidak harus menghadapinya di leg pertama nanti. Dalam berita Manchester City lainnya, Kevin De Bruyne dan Kyle Walker sama-sama mendapat pukulan di pertandingan melawan Atletico Madrid pada leg kedua. Mereka dikeluarkan lebih awal karena cedera. Sekali lagi, masih terlalu dini untuk mengatakannya. Tetapi cederanya cukup serius sehingga sudah ada keraguan apakah mereka dapat pulih tepat waktu untuk leg pertama semifinal nanti. Pelatih Barcelona ditanya tentang Real Madrid yang berhasil mengalahkan Chelsea. Saat Barcelona bersiap menghadapi Eintracht Frankfurt di Liga Eropa, manajer Xavi Hernandez tersedia untuk media melalui konferensi pers pra pertandingan. Tak ayal, salah satu wartawan bertanya kepada Xavi tentang pendapatnya ketika Real Madrid berhasil mengalahkan Chelsea di Bernabeu untuk melaju ke semifinal Liga Champions. Pertanyaan tersebut secara khusus ditanya kepada Xavi apakah dia iri kepada Real Madrid. Xavi pun menjawab, sejarah Barca menuntut kami, bukan Madrid. Sejarah kami selama 40 tahun ketika Johan Cruyff datang menetapkan standar menang dengan bermain bagus. Jika kami tidak bermain bagus, kami tidak senang. Begitulah kami orang Katalan. Saya tidak tahu bagaimana keadaannya di Madrid. Saya belum pernah tinggal di sana dan saya tidak tahu keistimewaannya. Chelsea tersingkir dari Liga Champions oleh Real Madrid pada Selasa malam kemarin. Bek Chelsea Antonio Rudiger menegaskan bahwa Luka Modric dan Karim Benzema sebagian besar bertanggung jawab untuk menginspirasi Real Madrid meraih kemenangan terkenal atas The Blues di perempat final Liga Champions. Kepada BT Sports, sang bek berkata, pada 2 leg jika Anda melakukan kesalahan seperti ini, Anda akan mendapatkan hukuman. Itu adalah do or die bagi kami. Sebelum pertandingan tidak semua orang mengira kami bisa menang 3-0, tapi kemudian kelas individu terungkap dengan Modric dan Benzema. Sekarang kami di sini. Legenda Juventus dan Italia Alessandro Del Piero bertemu Luka Modric setelah Real Madrid melawan Chelsea. Dan dia mengungkapkan apa yang dia katakan kepada bintang Kroasia tersebut setelah laga usai.
Asis spektakuler Modric untuk Rodrigo membantu Los Blancos melaju ke perpanjangan waktu melawan Chelsea dalam kedua perempat final Liga Champions. Tim asuhan Carlo Ancelotti akhirnya kalah 3-2, tetapi lolos ke semifinal menang agregat 5-4. Modric bisa dibilang pemain terbaik di lapangan. Pemain Kroasia tersebut bertemu Alessandro Del Piero sebelum masuk ke dalam terowongan setelah pertandingan. Striker legendaris Italia tersebut berada di Bernabeu untuk mengomentari pertandingan untuk Sky Sport Italia. Kami tidak melewatkan apapun malam ini. Itu adalah pertandingan yang luar biasa. Dia adalah pemain yang mengubah permainan. Modric melakukan segalanya. Malam ini unik dan aneh. Chelsea tampak memegang kendali, tetapi kemudian berubah lagi dan kami merasa pertandingan bisa berlanjut ke adu penalti. Itu adalah permainan yang luar biasa. Kami sudah lama saling mengenal. Saya senang bertemu dengannya. Dia adalah pesepak bola yang luar biasa. Kami tidak berbicara lama. Dia menghela nafas lega. Dia sadar mereka dalam masalah. Saya hanya mengatakan kepadanya, lihat, Anda melakukan semuanya sendiri. Teman saya, nikmati saja, ujar Del Piero. Kami kutip dari Sky Sports Italia. Manchester City dilaporkan waspada karena Toni Kroos mempertimbangkan kemungkinan meninggalkan Real Madrid di musim panas ini. Dilaporkan Vikagis, Man City sedang mengincar Toni Kroos. Playmaker Jerman menghadapi masa depan yang tidak pasti di El Real. Dengan kontraknya saat ini akan berakhir pada akhir musim, Toni Kroos bisa saja meninggalkan Santiago Bernabeu pada musim panas atau pensiun secara profesional pada musim panas 2023. Sesuai kebijakan Real Madrid, klub tidak bersedia memberikan Toni Kroos perpanjangan kontrak lebih dari 1 tahun. Hal tersebut adalah salah satu alasan utama dibalik kepergian Sergio Ramos musim panas lalu. Dan tampaknya Toni Kroos menghadapi situasi yang sama, karena ia tidak berniat menaikkan perpanjangan kontrak dalam durasi 1 tahun. Dengan demikian, Toni Kroos dapat mempertimbangkan untuk meninggalkan Santiago Bernabeu pada akhir musim untuk melanjutkan satu langkah terakhir dalam karirnya. Ini telah membuat Manchester City waspada. Dengan Pep Guardiola diyakini sebagai penggemar berat playmaker Real Madrid tersebut. Dengan Fernandinho akan pergi pada akhir musim, Manchester City sedang mencari gelandang baru di musim panas. Mereka pun telah dikaitkan dengan kepindahan bintang baru Real Sociedad, Mikel Merino. Dengan The Citizen bahkan bersedia melepaskan klausul pelepasannya sebesar 60 juta euro untuk sang pemain. Namun, dalam diri Toni Kroos, Guardiola dapat menemukan dirinya sebagai pemimpin berpengalaman yang dapat menawarkan mentalitas pemenang serta stabilitas di sektor tengah. Playmaker Real Madrid tersebut cukup mahir dalam pengiriman bola mati dan dia bisa membawa kualitas yang dibutuhkan Manchester City untuk akhirnya mematahkan kutukan mereka di kompetisi Eropa. Gelandang AS Monaco Aurelien Tchouaméni dan striker Borussia Dortmund Erling Haaland dilaporkan tertarik untuk bergabung dengan Real Madrid selama bursa transfer musim panas ini. Tchouaméni telah tampil dalam performa yang bagus untuk klub Ligue 1-nya selama musim ini. Dia membuat 43 penampilan untuk AS Monaco di semua kompetisi, menyumbangkan 3 gol dan 2 assist dalam prosesnya. Sementara itu Erling Haaland mengemas 23 gol dan 7 assist dalam 25 penampilan untuk Dortmund. Dan dia secara luas telah diperkirakan akan pergi di musim panas ini ketika klausul pelepasannya 67 juta pound sterling aktif di musim panas ini. Chelsea dan Manchester United terus dikaitkan dengan Tchouaméni. Sementara Manchester City dan Barcelona masih saja dikaitkan dengan Erling Haaland. Namun dilaporkan AS kedua pemain tersebut bertekad untuk bergabung dengan Real Madrid di bursa transfer mendatang. Laporan tersebut mengklaim bahwa harga di wilayah 50 juta pound sterling kemungkinan akan cukup untuk meyakinkan Monaco untuk menjual gelandang Prancis mereka selama bursa transfer musim panas. Sementara itu Los Blancos diduga bersiap untuk meningkatkan pengejaran mereka terhadap Haaland di tengah kekhawatiran bahwa Kylian Mbappe sekarang condong untuk menaikkan kontrak baru dengan Paris Saint-Germain.
Paris Saint-Germain dilaporkan bersedia membayar 125 juta pound sterling kepada Kylian Mbappe selama 2 musim ke depan dalam upaya untuk mempertahankan sang striker. Kontrak Mbappe dengan raksasa Perancis berakhir di musim panas ini, dan dia secara luas diperkirakan akan pindah ke ibu kota Spanyol yang telah dikejar oleh Real Madrid selama bertahun-tahun. Namun pemain berusia 23 tahun tersebut membuat orang menebak-nebak tentang masa depannya setelah dia menyampaikan pesan samar di mana dia menggoda bahwa elemen baru dapat saja menentukan apakah dia tetap di Paris Saint-Germain. Why do I, baby, why do I love the touch with